Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati dari S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Adiguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada kornea. Yang pertama yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian dari kornea. Kornea adalah lapisan jernih dan melengkung yang menutupi bagian depan mata dan berfungsi untuk membantu memfokuskan cahaya ke dalam mata. Kornea juga merupakan bagian anterior dari mata yang berfungsi sebagai membran pelindung dan jendela yang dilalui berkas cahaya menuju dan membentuk bayangan retina. Kelainan pada kornea dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan bahkan kebutaan, yaitu etiologi. Etiologi atau penyebab masalah pada kornea dapat bervariasi tergantung pada jenis kondisi yang terjadi. Kondisi umum masalah kornea yang pertama yaitu infeksi bakteri, virus atau jamur. Infeksi bakteri kornea dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan kornea dan dapat menyebabkan berbagai gejala seperti rasa sakit, mata merah, dan penglihatan kabur. Yang kedua yaitu cedera fisik. Cedera pada kornea dapat terjadi karena benda asing atau benda tajam seperti kaca, pecahan kayu, dan benda lain yang dapat menyebabkan luka pada permukaan kornea. Yang ketiga, gangguan mata kering. Kondisi mata kering dapat menyebabkan iritasi pada kornea dan dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan. Penyakit autoimun. Beberapa penyakit autoimun seperti lupus, reumatoid arthritis dapat menyebabkan masalah pada kornea. Defensi nutrisi, kekurangan nutrisi seperti vitamin A dapat menyebabkan masalah pada kornea dan dapat menyebabkan penglihatan kabur, bahkan kebutaan. Selanjutnya yaitu kelainan pada kornea yang dapat mengganggu fungsi normalnya dan dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan kornea dan patofisiologinya masing-masing. Yang pertama yaitu keratitis. Keratitis adalah peradangan pada kornea yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada permukaan kornea dan mengganggu kemampuan kornea dalam memfokuskan cahaya. Yang kedua yaitu distrofi kornea. Distrofi kornea adalah kelainan yang disebabkan oleh mutasi genetik yang mengganggu struktur dan fungsi kornea. Dalam distrofi kornea, lapisan kornea menjadi lebih tebal. Atau lebih tipis dari biasanya atau mengalami pengendapan bahan-bahan yang tidak biasa. Hal ini dapat menyebabkan penglihatan kabur dan gangguan penglihatan lainnya. Yang ketiga yaitu ulkus kornea. Ulkus kornea adalah luka pada kornea yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan jamur. Ulkus kornea dapat menyebabkan kerusakan serius pada permukaan kornea dan dapat menyebabkan kebutaan jika tidak diobati dengan cepat. Yang keempat, ekstrasi kornea. Ekstasia kornea adalah kelainan di mana kornea menjadi tipis dan melengkung keluar sehingga mempengaruhi kemampuan kornea dalam memfokuskan cahaya. Ekstrasi kornea biasanya terjadi pada orang yang telah menjalani operasi lasik atau memiliki kondisi keratokonus. Stasi klinis atau gejala klinis yang dapat timbul pada kelainan kornea yaitu mata merah. Kondisi ini dapat terjadi akibat peradangan infeksi pada kornea. Sensasi benda asing. Kornea yang dapat teriritasi dapat menyebabkan sensasi seperti ada benda asing yang terjebak di dalam mata berair. Kelainan pada kornea dapat menyebabkan iritasi pada mata yang dapat menyebabkan mata berair. Penglihatan kabur. Kelainan pada kornea
dapat mengganggu kemampuan mata untuk melihat dengan jelas. Sensitivitas terhadap cahaya. Kondisi ini dapat terjadi pada berbagai kelainan. Komplikasi yang umum terjadi pada kornea antara lain yaitu keratitis. Keratitis adalah peradangan pada kornea yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Yang kedua, ulkus kornea. Ulkus kornea adalah luka pada permukaan kornea. Yang ketiga, perforasi kornea. Perforasi kornea adalah kondisi di mana kornea pecah atau robek. Yang keempat, keratokonus. Keratokonus adalah kondisi di mana kornea menjadi tipis dan melengkung yang dapat menyebabkan penglihatan kabur dan sulit memakai kacamata atau lensa kotak. Yang kelima, katarak. Katarak adalah kondisi di mana lensa mata menjadi keruh dan dapat mengganggu penglihatan. 6 yaitu penyakit mata kering. Penyakit mata kering adalah kondisi di mana kornea kekurangan air mata yang dapat menyebabkan mata kering, gatal, dan iritasi. Penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan kelainan kornea yaitu dengan pemeriksaan pencahayaan cermin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan cahaya yang dipantulkan pada kornea menggunakan cermin. Pemeriksaan fluoresin. Pemeriksaan fluoresin. Pemeriksaan ini menggunakan zat pewarna fluoresin yang diberikan pada mata, kemudian diterangi dengan cahaya biru. Pewarna ini dapat menonjolkan adanya kerusakan atau luka pada kornea. Pemeriksaan topografi kornea. Pemeriksaan topografi kornea. Pemeriksaan ini menggunakan alat khusus untuk menghasilkan gambar 3 dimensi kornea. Dengan demikian, dokter dapat melihat bentuk, ketebalan, dan permukaan dengan lebih jelas. Pemeriksaan sekular mikroskop. Pemeriksaan ini menggunakan mikroskop khusus untuk melihat lapisan. Pemeriksaan manometri. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengukur tekanan dalam mata. Pemeriksaan ultrasonografi. Pemeriksaan ini menggunakan gelombang suara untuk melihat gambar kornea. Metode ini sangat berguna dalam mendiagnosis kerusakan kornea yang sulit diakses oleh alat pemeriksa lainnya. Yang terakhir itu pemeriksaan penglihatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kemampuan penglihatan pasien. Kelainan kornea dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang perlu diatasi dengan pengobatan yang pelaksanaan pada pasien dengan kelainan kornea dapat dilakukan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kelainan tersebut. Ada beberapa cara pelaksanaan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan obat tetes mata. Obat tetes mata seperti antibiotik, anti jamur, atau kortikosteroid dapat digunakan untuk mengobati infeksi dan peradangan pada kornea. Yang kedua, kacamata khusus. Kacamata khusus dapat membantu mengurangi gejala pada kelainan kornea seperti astigmatisme, keratokonus, dan keratopati. Yang ketiga, operasi kornea. Operasi pada kornea seperti transpalasi kornea dapat dilakukan pada kasus yang lebih serius seperti keratitis atau distrofi kornea. Namun, operasi ini memerlukan perawatan yang intensif dan jangka panjang, yaitu dengan terapi laser. Terapi laser seperti fotorefraktif keratoktomi atau PPK atau LASIK dapat dilakukan untuk mengoreksi kelainan refraksi mata seperti miopia.